Sesaat lagi kita akan menyimak materi pembelajaran pendidikan agama Islam. Selanjutnya pada pertemuan yang lalu kita telah membahas bahwa ada beberapa hal yang mengakibatkan seseorang mendapatkan warisan. Yang pertama karena pernikahan, kemudian ada yang karena nasab, ya. Nasab satu turunan hubungan darah, ya. Dalam hal ini akan dijelaskan secara ringkas pembagian atau bagian-bagian warisan para ahli waris. Yang pertama, orang yang mendapatkan warisan karena pernikahan. Satu adalah istri. Istri akan mendapatkan harta setengah. Istri akan mendapatkan istri akan mendapatkan harta seperempat dari peninggalan suaminya, dari peninggalan harta suaminya apabila dia tidak punya anak. Tapi kalau misalkan dia punya anak, maka bagiannya 1/8. Yang kedua, suami akan mendapatkan bagian setengah apabila istrinya atau apabila tidak punya anak atau cucu. Tetapi kalau misalkan istrinya punya anak atau cucu, maka dia hanya mendapatkan 1/4 dari harta peninggalan istrinya. Kemudian anak perempuan dia akan mendapatkan harta setengah dari harta peninggalan orang tuanya, ibu atau bapak, dengan catatan apabila dia hanya sendirian, tidak ada saudara yang lain, ya, tidak ada anak laki-laki, tidak ada cucu. Kemudian dia hanya mendapatkan 2/3 kalau misalkan anak perempuannya itu banyak, 1, 2, lebih dari 1 gitu ya, 2, 3, 4 ya. Tetapi tidak bersama-sama anak perempuan, jadi anaknya itu perempuan semua, tidak ada anak laki-laki ya, karena kalau ada anak laki-laki nanti dia terbawa menjadi asobah. Kemudian ayah kandung akan mendapatkan bagian 1/3. Bila seorang anak meninggal, maka ayah kandungnya bagiannya 1/3. Kalau misalkan dia tidak punya anak atau cucu. Bila ada anak atau cucu, maka ayah kandung bagiannya hanya 1/6. Kemudian ibu akan mendapatkan 1/3 ya dari harta yang ditinggalkan oleh anaknya kalau anaknya meninggal dunia. Bila tidak ada anak, cucu dan saudara lebih ayah kandung. Boga dulur nu sejen ya. Dan ayah indung-indungna 1/3. Tetapi kalau misalkan ada yang lainnya, bila ada anak cucu, maka dia mendapatkan 1/6 ya. Bila tidak ada anak cucu ya, maka si ibu akan mendapatkan 1/3. Para pendengar yang saya hormati dan anak-anakku sekalian, kemudian ahli waris dalam pembagian harta warisan terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama, zawil furud, yaitu ahli waris yang bagiannya telah ditentukan, dan yang kedua adalah asobah, yaitu ahli waris yang mendapatkan bagian berupa sisa dari zawil furud. Adapun ahli waris yang termasuk kelompok zawil furud, yang pertama ahli waris yang mendapatkan setengah dari harta peninggalan orang yang meninggal dunia, yaitu suami
Jika istri yang meninggal tidak ada anak laki-laki atau cucu perempuan atau laki-laki dari anak laki-laki. Kedua, anak perempuan mendapat setengah jika tidak ada saudara laki-laki atau saudara perempuan. Jadi sorangan, anak perempuan sendiri. Ketiga, cucu perempuan jika sendirian, tidak ada cucu laki-laki dan tidak ada anak laki-laki. Keempat, saudara perempuan sekandung jika sendirian, tidak ada saudara laki-laki, tidak ada bapak, tidak ada anak, atau tidak ada cucu dari anak laki-laki. Kemudian yang kelima, yang mendapatkan setengah adalah saudara perempuan sebapak sendirian. Tidak ada saudara laki-laki, tidak ada bapak atau cucu laki-laki dari anak laki-laki. Kemudian yang mendapatkan bagian seperempat ada 2 orang, 1 suami. Jika istri yang meninggal tidak memiliki anak laki-laki atau cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki. Yang kedua, istri mendapatkan seperempat jika suami yang meninggal tidak memiliki anak laki-laki atau cucu laki-laki atau anak perempuan dari anak laki-laki. Ahli waris yang mendapatkan 1/8, yang berhak mendapatkan bagian 1/8 adalah istri jika suami memiliki anak atau cucu. Ya, hanya 1 orang. Kemudian yang mendapatkan harta 2/3 dari peninggalan orang yang meninggal ada 4 orang. Siapa saja? 1, 2 anak perempuan. Jadi kalau anak perempuannya 1 tadi mendapatkan setengah, kalau 2 anak perempuan atau lebih mendapatkan 2/3. Yang kedua, 2 cucu perempuan atau lebih dari anak laki-laki jika tidak ada anak laki-laki atau perempuan sekandung. Yang ketiga, 2 saudara perempuan sekandung atau lebih jika tidak ada saudara perempuan sebapak atau tidak ada anak laki-laki atau anak perempuan sekandung atau sebapak. Yang ketiga, 2 saudara perempuan sebapak atau lebih jika tidak ada saudara perempuan sekandung atau tidak ada anak laki-laki atau anak perempuan sekandung atau sebapak. Berikutnya adalah ahli waris yang mendapatkan bagian 1/3 dari peninggalan orang yang meninggal dunia, yaitu ibu jika yang meninggal dunia tidak memiliki anak laki-laki, cucu perempuan atau cucu laki-laki dari anak laki-laki, atau tidak memiliki 2 saudara atau lebih baik laki-laki atau perempuan. Ibu mendapatkan 1/3 jika anaknya meninggal. Kemudian 2 saudara seibu atau lebih, baik laki-laki atau perempuan, jika yang meninggal tidak memiliki bapak, kakek, anak laki-laki, cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki. Dan yang terakhir adalah kakek, ya. Jika bersama 2 orang saudara kandung laki-laki atau 4 saudara kandung perempuan atau seorang saudara kandung laki-laki dan 2 orang saudara kandung perempuan. Dan ahli waris yang mendapatkan bagian 1/6 ada 7 orang. 1 ibu jika yang meninggal dunia memiliki anak laki-laki atau cucu laki-laki, memiliki saudara laki-laki atau perempuan lebih dari 2 yang sekandung atau sebapak atau seibu. Yang kedua, nenek jika yang meninggal tidak memiliki ibu dan hanya ia mewariskan. Kemudian bapak secara mutlak mendapat 1/6 baik orang yang meninggalnya memiliki anak atau tidak. Kemudian kakek jika tidak ada bapak. Kelima, saudara seibu baik laki-laki atau
perempuan jika meninggal dunia, yang meninggal dunia tidak memiliki bapak, tidak memiliki kakek, anak laki-laki, cucu perempuan atau cucu laki-laki dari anak laki-laki. Berikutnya cucu perempuan dari anak laki-laki. Jika bersama dengan anak perempuan tunggal, tidak ada saudara laki-laki, tidak ada anak laki-laki, tidak ada paman dari bapak, ya. Dan yang terakhir yang mendapatkan 1/6 adalah saudara perempuan sebapak. Jika ada satu saudara perempuan sekandung tidak memiliki saudara laki-laki sebapak, tidak ada ibu, tidak ada kakek, tidak ada anak laki-laki. Anak-anakku sekalian, yang kedua adalah ahli waris yang mendapatkan bagian asobah. Asobah itu adalah sisa, ya, ahli waris. Asobah adalah perolehan bagian dari harta warisan yang tidak ditetapkan bagiannya dalam faraid. Ya, itu adalah ada di bagian-bagian laki-laki mayoritas, ya. Asobah dibagi menjadi 3. Satu asobah bin nafsi, yang kedua asobah bil goir, yang ketiga asobah ma'al goir. Asobah bin nafsi yaitu hubungan nasab. Asobah bin nafsi yaitu semua ahli waris laki-laki kecuali suami, saudara laki-laki seibu, dan muktik, ya. Jadi yang termasuk asobah bin nafsi adalah anak laki-laki, ya, kemudian cucu laki-laki, ayah, kakek, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, anak saudara laki-laki sekandung, anak saudara laki-laki seayah, paman sekandung, paman seayah, anak laki-laki paman sekandung, dan seterusnya, anak laki-laki paman seayah, dan seterusnya. Itu adalah asobah bin nafsi. Kemudian ada lagi asobah bil guir, ya, asobah bil guir. Kemudian ada lagi asobah ma'al guir. Yang masuk asobah bil guir yaitu anak perempuan bisa menjadi asobah bersama dengan saudara laki-laki, kemudian cucu perempuan, kemudian saudara kandung perempuan, kemudian saudara perempuan seayah akan menjadi asobah bila bersama-sama dengan laki-laki. Jadi anak-anak perempuan terbawa asobah karena laki-laki, karena anak laki-laki, karena cucu laki-laki. Kemudian ada asobah ma'al goir. Orang yang termasuk asobah ma'al goir ada 2, yaitu yang pertama saudara perempuan sekandung 1 orang atau lebih berada bersama dengan anak perempuan 1 atau lebih, atau bersama putra dari anak laki-laki 1 atau lebih bersama dengan keduanya. Yang kedua saudara perempuan seayah 1 orang atau lebih bersamaan dengan anak perempuan 1 atau lebih, atau bersama putra dari anak laki-laki 1 atau lebih, atau bersama dengan keduanya. Demikianlah untuk pertemuan kali ini, mudah-mudahan